warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mawar Latifah Hanum. Nah, kita bertemu lagi di hari ini. Apakah kalian sudah melakukan pekerjaan yang baik untuk hari ini? Bagaimana pekerjaan kalian itu lancar? Semoga saja diberi kelancaran. Amin amin ya. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal. Pada hari ini saya tiba di sebuah desa di mana saya mendengar dari warga-warga sini, katanya di desa ini ada seorang dukun yang sakti, katanya. Seorang dukun sakti di mana banyak orang-orang yang datang kepadanya untuk berobat, untuk menanyakan sesuatu, dan untuk kepentingan pribadi pada seseorang tersebut. Karena dia saking dipercaya di desa ini sebagai dukun sakti, sehingga banyak orang yang datang meminta sesuatu kepadanya. Sesuatu ini itu apa begitu? Dan apakah benar yang dimaksud mereka itu sakti? Kita tidak tahu sakti apa. Tetapi warga juga bingung. Setiap orang yang datang kepada dukun itu, ketika keluar dari kediamannya itu sangat berbeda. Dari awal masuk dan keluar itu berbeda. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi di kediaman dukun itu? Makanya saya penasaran dan mencari tahu, apa sih sebenarnya dan sesungguhnya tujuan dia untuk menarik perhatian para orang-orang agar datang kepadanya. Dan apakah sebenarnya ada di balik sesuatu dari tujuannya tersebut? Nah, makanya saya berada dan tiba di desa ini untuk memastikan apa yang dikerjakan selama ini. Ingin bertanya-tanya begitu. Tapi sebelum itu, seperti biasa, mari kita bersalawat sebelum mengerjakan sesuatu dan melanjutkan perjalanan ini. Mari bersalawat bersama saya, Mawar. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul faqanuri, anta iksiru wa khali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan teruslah bersalawat, karena dengan salawat apapun yang ingin kita lakukan kita laksanakan, maka senantiasa agar diberi kelancaran dan keselamatan. Lantas sepertinya ada sesuatu. Apakah ini? Nah, ini dia sesuatunya.
kita akan menuju ke tempat kediaman dukun tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Maka kalian jika ingin tahu, ikuti, karena hari ini saya ingin memastikan sebenarnya tujuannya apa. Ayo. Ada sesuatu kepada dukun ini sepertinya. Dia ikut lagi sama saya. Ayo. Sepertinya saya merasakan sesuatu. Apakah ini kediaman tersebut para dukun itu? Ada seorang yang menuju ke rumahnya. Kalian lihat, tadi ada seorang wanita yang masuk ke dalam rumah itu. Kalian melihatnya, rumah itu tadi masuk. Apakah benar kediaman dukun itu? Saya mencurigai sesuatu dan saya merasakan ada sesuatu di sana. Coba kita pastikan. Ini ada sendal. Ya. Berarti wanita ini masuk di dalam rumah ini. Dan inilah kediaman dukun itu. Kita akan cari tahu. Kalian mendengar sesuatu tidak? Adik kemari mau berobat. Apa keluhan? Kita dengarkan mereka. Badan sering nyeri-nyeri. Bisa. Adik, Tujuannya wanita itu ingin bertobat. belum, masih perawan lah ya. Keluhannya tadi sakit-sakit, apanya yang sakit? Badannya nyeri-nyeri, Bang. Badan nyeri. Itu aja. Badannya suka nggak bisa tidur kalau malam. Nggak bisa tidur kalau malam. Ternyata wanita itu datang kemari untuk berobat. Bisa. Kita akan menunggu Bisa. Yang penting kamu itu mau bagaimana cara berobat. dukun ini untuk melobi pasien. Karena saya ingin memastikan benar atau tidaknya dari warga-warga di sini. Tidur tengkurap, kepalanya ke sana. Ya, tapi mau berobat. Harus bangun. Ya jadi caranya Mbak mengobati ya gitu. Kalau Mbak mengobati ya gitu. Hasilnya tidur, tengkurap, kepalanya ke sana, kakinya kemari. Mengapa berobatnya gayanya seperti itu posisinya? Kita tunggu dan kita pantau dulu. Apa yang dilakukannya selama ini?
Karena saya butuh kepastian, memastikan sesuatu hal yang terjadi. Ya gitu aja dulu. Kita tunggu apa yang Dari dilakukan kaki itu. sampai ke kepala sakit. Terus mbak, Kurung, belum. aku sakit ya mbak. Apa seperti itu gayanya? Dia mengobati dengan cara seperti itu. Dah. Makin sakit mbak, Hah? makin sakit. Ini sih. Coba tarik nafas dulu. Keluarkan pelan-pelan. Gimana rasanya? Udah hilang satu lain. Karai apa doain? Coba miring. Mengobati tetapi makin sakit. Maksudnya bagaimana? Miring ngadep rono. Dia ingin mengobati lagi. Ini gini. Ya. Tuh. Ini ada L-I apa? Dia masih merasa kesakitan. Bagaimana caranya mbak? Sudah berkali-kali diobati, tapi masih merasakan sakit. Bagaimana? Caranya Ada cara yang lebih katanya. Mulai ramuan harus. Jadi yang cepat. Tenang ini harap seperti itu. Kamunya itu harus rela digauli sama Mbak. Astagfirullahaladzim, dia mengatakan itu. Ya. Habis pakai cara Mbah yang tadi kamu bilang belum hilang. Jadi cara terakhirnya ya begitu pengobatan Mbah. Apa harus begitu? Kamu itu harus rela digauli Mbah. Cara yang lain gak ada lagi. Ya ada. Ya itu caranya. Cara satu-satunya itu. Iya. Iya. Kamu mau sembuh apa enggak? Ya mau. Tapi Ya begitu. masa kok yang ini? Ya begitu cara pengobatan Mbak. Sebab penyakit kamu ini terlalu berat.
kamu ini diguna-gunai orang. Tadi udah Mbah buat cara Mbah seperti ritual biasa, Mbah cabut. Toh kamu bilang masih terasa, Iya, malah makin sakit. malah makin sakit kan? Iya. Ya itu, tuh. Kalau memang kamu itu mau sembuh, Iya. Itu harus ngomong. ya kamu pikir-pikir lah. Coba kamu pikir dulu gimana? Mbaknya kemana itu? Gimana ya? Tuh pikirkan lah. Mbaknya mau kemana itu tadi? Astagfirullah. Ternyata selama ini begitu. Mereka dukun itu awalnya dikira untuk berobat, tapi ujung-ujungnya seperti itu. Sepertinya apa sengaja dilakukannya, memang triknya dia seperti itu untuk mengundang orang-orang datang kemari, kita tidak tahu. Mana? Yang kamu pikirkan? Masalah yang penting aku sembuh. Kamu? Yang penting kamu sembuh. Iya. Jadi kamu harus disetubuhi sama Mbah. Habisnya gak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Wes, udah siap. Bentar ya. Kemana lagi mbahnya itu? Dah, sono. Masuk kamar. Masuk kamar mana ya? Ya, masuk sana dulu. Tunggu situ. Disuruh kemana wanita itu? Dan suruh masuk kamar itu untuk apa? Dan lihat mbahnya. Apa kita datangi saja? Kita datangi saja ya. Assalamualaikum. Tidak menjawab. Permisi Mbak, Ya, siapa itu? boleh saya masuk? Masuk, masuk. Boleh saya duduk Mbak? Silakan, silakan duduk, duduk, duduk. Makasih. Dari mana? Saya dari luar ingin datang ke sini, katanya di tempat Mbak ini untuk orang-orang banyak datang itu ingin berobat ya begitu. Iya, betul. Tadi saya melihat ada seseorang yang datang ke sini untuk berobat juga, dan kemana wanita itu gitu? Oh, ada di dalam. Oh, Lagi tahap perobatan, oh. lagi diobati, minta tolong, badannya sakit semua. Ternyata dia datang kemarin untuk berobat Mm-mm. dan badannya sakit semua Iya. begitu. Oh. Diguna-gunai orang. Diguna-guna. Terus itu bagaimana caranya Mbak? Untuk menyelesaikan semua masalah itu? Ya kita obati, ritual. Dengan cara ritual. Betul. Jadi adik ini mau berobat kemari atau ada yang mau keperluan lain atau ada yang mau dijemput? Hah? Tidak, saya kemari ingin bertanya-tanya dengan cara Mbah mengobati seseorang itu bagaimana begitu.
benar atau enggak. Dan katanya ada sesuatu yang aneh terjadi selalu ketika Mbah itu mengobati seseorang. Benar seperti itu? Iya. Kalau pasien itu berat penyakitnya, tidak bisa dengan jalan ritual, ya apa tanya pasiennya mau sembuh apa enggak. Kalau dia juga kepingin benar-benar sembuh, kalau ritualnya enggak bisa, ya jalan satu-satunya ya maaf lah ya, beneran enggak boleh disebutkan cara terakhir itu gimana. Tapi ya begitulah cara Mbak terakhirnya, ya pasien itu harus rela ikhlas Mbak obati dengan cara disetubuhi. Dengan cara disetubuhi. Ya, itu terakhir. Itu cara terakhir. Iya. Untuk agar bisa-bisa penyakitnya sembuh. Keluar itu penyakitnya. Oh, memang seperti itu. Iya. Tidak ada yang lain? Kalau enggak ada cara lain, seperti itu aja. Oh, berarti rata-rata yang datang kemari banyak seperti itu. Jalan satu-satunya dengan cara disetubuhi. Kalau penyakitnya berat. Oh. Kalau penyakit biasa-biasa ya tinggal ritual, bus, hilang, selesai. Baik. Berarti karena penyakitnya berat harus disetubuhi. Betul. Tetapi tadi saya mendengar yang datang barusan itu hanya pegal-pegal, sakit-sakit badannya. Tapi Mbak mengatakan tidak bisa dengan cara ini. Dia masih merasakan sakit. Iya, di ritual sampai 4 kali dicabut enggak hilang. Gitu kan? Jadi kita tanya, ini berat, enggak sembuh, dia bilang enggak sembuh. Terus yang Mbak tanya, itu terakhir gimana? Itu jalan satu-satunya ya kalau mau. Ya ternyata dia mau, dia enggak keberatan. Ya langsung aja. Kalau memang enggak keberatan silakan. Tetapi penyakitnya tidak berat. Mengapa Mbak mengajukan seperti itu caranya? Itu kan bagi yang tidak tahu. Bagi orang awam, bagi orang-orang awam seperti sampean, seperti adik ini kan enggak tahu berat atau tidak. Yang tahu itu kan ya Mbak. Tapi tadi saya mendengar, bahkan saya melihat sebelumnya dia hanya sakit pegal-pegal. Tetapi Mbak mengajukan, berarti kan sakit pegal-pegal itu tidak berat sekali, hanya sakit badan. Buktinya dia sendiri mau kan. Kalau memang kamu dari tadi mengintai cara ritual Mbah, kan kamu sudah mengetahui dia sendiri yang menyatakan mau. Tapi masalahnya di sini Mbak itu tidak berat, tapi mengapa Mbak mengajukan hal seperti itu kepadanya? Dan dia mengatakan tidak ada cara lain, tidak seperti ini. Tapi dia mau kan? Berarti Mbak memaksanya? Enggak ada, saya paksa, cuma saya tanya, mau dia bilang. Enggak ada, saya seret-seret kan? Tidak, tetapi Mbak memaksa dengan secara halus dengan perkataan Mbak sehingga. Apa bisa kalau kamu bilang Mbah memaksa dengan cara mistik gitu ya? Maksud kamu? Tidak, dengan cara kata-kata. Tapi bahasanya nyatanya ini Mbak, dia tidak sakit berat. Mbak mengatakan jika sakitnya berat maka hal itulah yang dilakukan. Sementara yang baru saja datang ini hanya pegal-pegal, kan berarti tidak berat ya kan? Bagaimana? Kenapa Mbak mengajukan tidak itu? Berat kata siapa? Kata Seperti kamu kan? Tapi dia yang merasakan. Kalau tidak berat, tidak mungkin dia mau dengan cara terakhir. Kan dia yang merasakan. Tapi kan Mbah itu tidak berat menurut saya. Makanya Mbah bilang, menurut kamu itu tidak berat. Tapi pasien itu tadi sendiri menyatakan badannya pegel-pegel setelah diritual. Hendak juga ada berkurang, dia bilang makin sakit. Mbah ajukan syarat terakhir, dia mau. Mbah silahkan kamu masuk ke kamar. Kan begitu? Setelah dia masuk ke kamar, kamu datang, kan begitu?
Mbak jangan berpura-pura. Sakit berat itu seperti sakit diguna-guna ataupun dipelet ataupun dikirimi santet. Itu berat dan harus melakukan Dia ritual. tadi memang berat. Dia itu tadi memang disantet. Menurut ilmu batin saya, Mbak menurut jangan berbohong. pandangan batin Mbak, ya begitu. Saya melihat saja biasa-biasa saja. Itu kan melihat dari kacamata kamu yang tidak mengerti dalam hal pengobatan, kan begitu? Mbah yakin. Mbak jangan berbohong loh, saya tahu. Apanya yang tahu? Tahu maksudnya Mbah bagaimana kepada wanita itu. Bisa kamu buktikan? Saya melihat Mbah mengobati wanita itu seperti tadi menyentuhnya. Itu sebagai trik atau bagaimana? Dokter pun main sentuh kok, Dik. Iya, dokter main sentuh. Tetapi itu saya melihat dan merasakan ada kejanggalan di situ. Seperti Mbak ini ingin mengajaknya ke, yaitu ritual Mbah tadi, tanpa disengajanya, kemauan dia sendiri begitu. Jadi intinya kamu mencurigai Mbak guna-gunai itu perempuan biar mau disetubuhi Mbak gitu. Bisa seperti itu dikatakan. Karena saya melihat Mbak ini dari kacamata saja ya, Mbak ini seperti ini penampilannya, tetapi Loh, sangat ada sesuatu di balik kacamata itu. betul. Di balik kacamata ada sesuatu, betul. Namanya Mbah ini dukun pasaran, dukun modern. Masa Mbah itu berpenampilan seperti dukun yang lain, buka bakar menyan, pakai asap, pakai kembang? Itu dukun di kampung loh, itu dukun kampung. Begitu. Kita ini sering kok dipanggil menolong pejabat, sering. Jadi tidak mungkin penampilan kita dengan gelang, bahar, keris, menyan, tidak zamannya. Berarti modern, berarti Ya ya, modern, seperti itu. keren. Bagus, tapi perlakuannya ini kurang keren. Loh, Seperti ada sesuatu di balik penampilan ini, Pak. sekarang begini, kamu itu niatnya kemarin tidak berobat atau enggak apa? Tidak Apa? ada apapun. Nah, kalau enggak ada apapun, Saya hanya ingin memastikan benar atau tidaknya kata warga. Saya mendengar tempat ini dan tahu itu dari warga, katanya sangat risih dengan pelakuan Bapak. itu warga yang iri. Warga yang iri melihat Mbah karena banyak yang datang kemari, pejabat, wanita cantik, anak gadis, anak-anak muda yang datang. Mungkin mereka iri. Setiap mereka datang dan mereka keluar dari sini itu aneh begitu. Mereka, para warga melihat tidak biasa, perlakuannya aneh. Ketika sudah selesai dari sini keluar, itu sikapnya aneh. Berarti kan ada sesuatu yang terjadi di tempat Mbah ini. Itu kan warga yang iri. Buktinya besok masih datang lagi, ada yang lain, 2 orang, 3 orang pasiennya itu datang. Nah, berarti ada sesuatu itu yang membuat mereka terus datang. Ya jelas Mbah mempengaruhi mereka. nggak ada dipengaruhi. Mereka datang sendiri, nggak ada Mbah jangan dijemput. berbohong. Makanya itu Mbak tanya, niat kamu itu kemarin tadi mau apa? Nggak berobat atau nggak mencari, memata-matai atau nggak mencari sesuatu? Saya ingin memastikan perbuatan Mbah selama ini itu apa tujuannya. Apa kamu dibayar seseorang? Tidak Apa kamu ada. disuruh seseorang? Tidak ada yang menyuruh saya. Saya melakukan ini sesuai Kesadaran keinginan. sendiri. Iya, benar. Bagus kalau begitu, pulang aja lanjut. Nggak usah. Bagus kamu kembali ke rumah, jumpai orang tua kamu, jumpai mama kau. Udah, tidurlah kau di pelukan mama. Tidurlah seperti bayi yang sedang disusui. Wis, nonoain dulu. Mengapa begitu? Apa Mbah takut terbongkar rahasia sesuatu? Menyuruh saya pergi? Enggak. Atau karena Mbak tidak bisa mempengaruhi saya? Selama ini orang yang datang mudah pengaruh oleh Bapak.
Dan saya kali ini datang disuruh pergi. Saya tidak mempengaruhi. Setiap pasien yang datang untuk berobat saya layani. Tapi kalau pasien yang datangnya itu bukan untuk berobat, cuma untuk ceramah seperti adik ini, bagus pulang aja ya. Saya tidak ceramah, Pak. Saya ingin membenarkan saja. Dan Apa yang mau dibenarkan? Sebenarnya Bapak ini siapa dan mengapa melakukan ini begitu? Kok Bapak ini siapa? Kamu kan waktu mau kemarin sudah bertanya saya itu siapa. Kamu udah tahu kok bertanya lagi Bapak ini siapa? Ya kamu bertanya sama penduduk kan udah tahu kan? Bapak Tapi ini siapa? penduduk tidak memberikan tahu karena mereka takut kepada Bapak. Makanya Dan kamu, mereka sudah lama. makanya kamu kembali aja. Kembali lagi tanya sama penduduk, keluar dari sini. Saya masih ada pasien. Tidak, saya tidak akan kembali sebelum selesai. Jadi penyelesaiannya karepe ora pun. Bapak jangan berpura-pura lagi. Ayo, Katakan wis. saja yang sejujurnya. Ya wis. Sejujurnya Bapak ini tukang obat, wis. Apa meneh? Benar. Benar. Jangan coba-coba berbohong loh, Pak. Tidak baik. Iya, betul, berbohong itu enggak baik. Jadi bagaimana, Pak? Apanya nih? Bagaimana? Bapak ini sangat bagus begitu untuk menutupi sesuatu gitu. Kan tuduhan kamu menutupi sesuatu. Sebenarnya kamu ini gimana ya? Terlalu banyak bacot, terlalu banyak cerita, mengarahnya kemana, Bapak pun tidak ngerti. Datang tujuannya apa, untuk menyadarkan apa yang disadarkan, gitu loh. Makanya Bapak ini heran loh melihat kamu gitu loh. Nah, kamu itu diutus siapa atau apa kira-kira kamu ini orang yang nyasar apa gimana? Bapak jangan berpura-pura, Pak. Bapak slow, tetapi di dalam slow Bapak ini ada sesuatu yang mencekam. Bapak ini berusaha menutup-nutupi agar tidak ketahuan apa perbuatannya selama ini. Lah, bos lanjut. Saya masih banyak kerjaan kok. Capek saya dengar ceramah kamu. Jangan mengelak, Pak. Banyak yang mau saya kerjakan. Udah, silahkan aja lah. Udah, kembali pulang. Saya tidak Jumpain mau. mama. Nah, kalau nggak mau ya wis. Apa maunya? Bapak jangan berpura-pura lagi. Jadi apa maunya sekarang, Duk? Duk itu maunya apa? Bapak harus terus terang selama ini sebenarnya yang terjadi. Mengapa para pasien Bapak datang dan keluar itu lain dari datang awal. Itu kan menurut kamu. Warga Saya juga tidak. mengatakan seperti itu. Makanya saya ingin menguak misteri di kediaman Bapak ini. Udah dikuak, buktikan. Tapi kira-kira di mana pasien tadi? Buktikan aja, Nduk. Jadi enggak usah banyak cerita. Kamu itu banyak nyocot, banyak bacot. Nanti terakhir kayak kicot loh. Slow, Pak. Nah, Kira-kira Bapak kemana kan wanita tadi? kamu lihat kemana? Kamu bilang kamu udah melihat dari tadi. Tunjukkan saja, Pak, jangan menutup-nutupi. Tadi kamu bilang kamu sebelum masuk kemari kamu sudah melihat, sudah mengintip. Berarti ya udah dicari dewe, golek dewe, Kita pastikan di mana wanita itu. golek dewe. Tadi sepertinya arahnya di sini. Dan lihat, tidak ada. Ada, Duk. Tidak ada wanita itu. Kemana wanita itu, Bapak? Wanita yang mana? Tidak ada di dalam sana. Loh, kamu kan sudah lihat
Kamu kan sudah lihat dia Tapi tadi kan? tidak ada di dalam sana, Bapak. Kemana wanita itu? Bapak mengarahkannya ke kamar, tapi saya lihat tidak ada. Dah, dek. Kamu kembali aja. Jangan kamu pancing emosi saya. Saya tidak mau. Saya ingin memastikan kemana wanita itu. Jangan Bapak sembunyikan dari saya. Saya sudah tua, kamu silakan pulang aja. Jangan diganggu pekerjaan saya. Pekerjaan Bapak ini tidak baik. Makanya Itu saya menurut kamu ingin tidak. memastikan. Dah. Kemana wanita itu? Kamu mau nyapa? Saya ingin menghentikan dan menghancurkan kebatilan ini. Ini sebuah kejahatan, Pak. Ingat kepada Allah. Bapak sudah tua, tetapi Bapak tidak ingat perbuatan Bapak ini. Apa yang Bapak lakukan? Katakan di mana wanita itu? Jangan main-main dengan saya, Bapak. Bapak, Cuma segitu kemampuan kamu, nak? Bapak jangan berpura-pura mencoba untuk mensembunyikan wanita itu. Di mana dia? Saya sudah bilang tidak ada. Kamu cari tidak ada, ya udah. Bapak jangan membuat saya marah. Bapak benar-benar ingin menguji saya. Mari kita selesaikan Bagus. sekarang juga. Ya. Heh. Hebat, hebat. Boleh juga kemampuan kamu. Bapak Boleh tidak juga mau. ilmu kanuragan kamu. Boleh. Bapak tidak mengakuinya. Di mana wanita itu? Jangan salahkan saya apa yang terjadi pada Bapak. Sudah, akui saja perbuatan Bapak dan kemana wanita itu. Jangan main-main dengan saya. Udah, nak. Ya. Apa yang harus saya perbuat, nak? Bapak akui perbuatan Bapak dan ingat Allah, Pak. Kembali ke jalan benar. Dan di mana wanita itu Bapak sembunyikan? Iya. Iya. Sudah saya simpan. Di mana? Sudah saya simpan di suatu tempat. Udah saya kirim secara kanuragan. Astagfirullahaladzim, Bapak. Udah saya simpan. Bapak tahu perbuatan seperti itu dilarang, Pak. Dan itu tidak baik untuk siapapun. Ingat Allah, Pak. Bertobatlah, tinggalkan semua hal ini. Dan kembalikan wanita itu, Pak. Iya, saya kembalikan. Iya, saya kembalikan nanti. Mengapa nanti? Harus Bapak kembalikan sekarang. Iya. Pastinya orang tuanya mencarinya. Iya. Iya. Lakukan sekarang, Pak. Iya. Sebentar. Ampun, Mbak nggak berbuat seperti ini lagi. Ya, ampun. Yakin Bapak ingin bertobat? Iya betul. Harus benar-benar, Pak. Iya. Dan Bapak harus mengakui kesalahan Bapak selama ini, perbuatan Bapak selama ini. Iya. Ingat Allah, tolonglah istighfar, beribadah. Jika ingin sesuatu itu, minta kepada Yang Maha Kuasa, jangan kepada yang lain. Iya. Mulai dari sekarang tinggalkan hal ini dan beribadahlah, minta ampun kepada Allah. Iya. Kalau Bapak ingin benar-benar bertobat, alhamdulillah sekali dan masyukurilah. Tetapi kembalikan wanita itu. Iya.
Saya kembalikan Nduk ya. Sambil menunggu, kita melihat bapak ini akan mengembalikan wanita itu. Kembali atau tidaknya wanita di tempat kamar itu. Dia akan mengembalikan wanita itu yang telah disembunyikannya. Sudah bapak. Bapak tunggu di sini, saya akan memastikan. Astagfirullah, ternyata wanita itu ada. Berarti benar memang disembunyikan secara gaib dengan bapak itu. Kita sadarkan dulu wanita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bagaimana Mbak? Sudah ingat? Saya datang ke sini untuk menyelamatkan semua hal-hal yang telah terjadi selama ini. Ayo Mbak keluar. Ternyata sudah kembali. Dan benar Bapak sudah mengembalikan wanita itu. Sekarang Bapak sudah mengakui kesalahan Bapak dan bertobat. Tapi maaf, saya akan mencabut semua ilmu yang ada di dalam diri Bapak agar tidak terjadi lagi dan mempengaruhi Bapak nantinya. Jadi izinkan saya untuk mengeluarkan semua ilmu yang ada di dalam diri Bapak. Bagaimana Pak? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah, Bapak tenang, rileks. Dan kini sudah tidak ada lagi ilmu kejahatan yang tertanam dalam diri Bapak dan mempengaruhi Bapak, agar nantinya semua akan berjalan dengan baik dan sesuai di jalannya Allah. Iya. Alhamdulillah Bapak ini sudah sadar dan sudah bertobat. Dan ingat Pak, selalu beribadah dan minta kepada Allah pengampunan. Iya. Alhamdulillah. Dan wanita ini telah selamat dari alam gaib yang tadinya dia dikirim oleh Bapak ini, tapi sudah diselamatkan kembali. Dan hari ini inilah yang terjadi di perjalanan saya. Kita akan berjumpa di perjalanan berikutnya dan aksi-aksi berikut. Saya Mawar Latifah Hanum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.